Shalom, selamat siang dan selamat bertemu kembali. Baiklah, saya Fredinus Julis dan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan satu ringkasan tulisan daripada jurnal oleh Jeffrey 1 April tahun 2019 yang bertajuk Pengaruh Pelayanan Pemuda Berbasis Kontekstual Terhadap Pertumbuhan Gereja Kemah Injil Indonesia di Kota Samarinda. Istilah pelayanan dalam konteks ringkasan ini dimaksudkan sebagai upaya gereja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelompok kaum muda, baik bagi pemuda gereja yang aktif maupun juga kepada mereka yang kurang bahkan tidak aktif agar mereka bisa dijangkau. Dan kata kontekstual dalam konteks ringkasan ini berarti upaya untuk memerhati dan memahami budaya dan kecenderungan kaum muda setempat sebagai jambatan komunikasi yang efektif agar gereja tahu bagaimana dapat melayani mereka. Adalah tanggung jawab gereja untuk mencari kesempatan melayani para pemuda. Bagaimana caranya? Pelayanan ini harus mempertimbangkan berbagai konteks kehidupan kaum muda agar pelayanan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan kaum muda. Ada beberapa sarana atau media untuk melakukan kontekstualisasi dalam pelayanan pemuda seperti musik dan multimedia, kegiatan sukan, komunitas, dan kelompok kecil dalam gereja dan masyarakat. Dan kita akan pergi di nomor satu dahulu, yaitu musik dan sarana multimedia dalam ibadah yang kontekstual. Bagi kelompok anak muda modern, apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan, musik merupakan sesuatu yang sudah tak terpisahkan dari aktivitas keseharian mereka dan kebiasaan tersebut sudah menjadi budaya para pemuda. Justru gereja-gereja sudah tentu perlu memerhatikan ketersediaan fasilitas alat musik dalam sarana multimedia lainnya untuk ibadah kaum muda dan jika ingin gereja dikunjungi para pemuda. Musik dalam ibadah akan memberi nuansa ibadah tersendiri kepada kaum muda untuk menarik minat mereka dalam acara-acara ibadah, khususnya di dalam gereja. Dan seterusnya, yang kedua, sukan ataupun olahraga untuk penjangkauan yang kontekstual. Salah satu hobi yang sangat banyak disukai kelompok kaum muda adalah kegiatan sukan. Di mana-mana kejohanan sukan, para pesertanya selalu dihadiri oleh para pemuda secara majoriti. Ini menunjukkan minat mereka terhadap acara-acara sukan. Gereja sangat perlu mengadakan program acara khusus berkaitan sukan untuk menggalakkan keterlibatan para pemuda dan peluang non-adventis turut bersama. Ini merupakan satu kesempatan untuk menjangkau mereka dan sekaligus dapat dihubungkan dengan pertumbuhan gereja dari sudut kuantitas. Dan yang ketiga, komunitas sebagai persekutuan yang kontekstual. Kebanyakan kelompok kaum muda memiliki komunitas khusus yang menghubungkan mereka dengan teman-teman sebaya. Komunitas itu juga menjadi kelompok yang menyatukan mereka dalam menyalurkan minat yang sama secara bersama-sama. Misalnya komunitas motor, mobil, traveling, camping, nonton bareng, menyanyi, olahraga, dan sebagainya. Memerhatikan kebutuhan kaum muda akan komunitas, maka pelayanan gereja melalui komunitas merupakan salah satu bentuk persekutuan yang kontekstual. Tujuannya adalah yang pertama, agar pemuda dapat merasa lebih nyaman oleh karena mereka dilayani namun tidak tercabut dari komunitas. Kedua, pelayanan melalui komunitas membuat pemuda merasa kurang tekanan oleh karena suasana yang tidak terlalu formal. Dan yang ketiga, pelayanan melalui komunitas akan meningkatkan suasana kekeluargaan bagi kaum muda. Dan seterusnya yang keempat, yaitu yang terakhir, kelompok kecil sebagai pemuridan yang kontekstual. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kaum muda senang dengan komunitas atau kelompok. Karena kaum muda senang dengan komunitas atau kelompok, maka
dalam melaksanakan pelayanan pemuridan kepada kaum muda perlu mempertimbangkan unsur kesukaan atau suasana yang cocok dengan budaya dan kebiasaan mereka. Memerhatikan alasan tersebut, maka pemuridan kelompok kaum muda juga akan lebih baik dilakukan melalui pendekatan kelompok. Kelompok ini akan dibentuk dengan tujuan untuk memuridkan kaum muda di dalamnya. Kelompok ini boleh dinamakan sebagai kelompok pendalaman Alkitab atau nama-nama lain yang boleh memberi semangat terhadap penyertaan kaum muda. Jadi tujuan pelaksanaan kelompok kecil adalah yang pertama, agar pemuda dapat belajar Alkitab secara kreatif. Kedua, pemuda dapat belajar Alkitab dalam suasana yang aktif, bukan hanya pasif seperti di ibadah raya. Dan yang ketiga, pemuda dapat belajar Alkitab dengan menyenangkan sesuai dengan kelompok usia, diselipkan dengan permainan untuk mengurangi ketegangan dalam kelompok. Jadi sebagai kesimpulan daripada ringkasan yang saya sampaikan ini, pelayanan kaum muda yang berbasis kontekstual adalah sebuah jawaban yang dapat menolong gereja untuk membangun hubungan yang berhasil dengan kaum muda, tetapi sekaligus akan membuat gereja mengalami pertumbuhan secara kuantitas. Demikianlah ringkasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas pendengaran saudara dan saudari yang dikasihi. Kiranya ringkasan yang telah disampaikan ini akan memberi berkat kepada kita semua.